Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, strategi mewek atau menangisi Prabowo gitu ya, setelah debat Capres kemarin, itu dianggap beberapa orang berhasil menarik simpati gitu ya. Karena pemilih Indonesia itu masih emosional dibanding rasional. Nah, tapi saya punya beberapa video yang membuat Prabowo konon menggagalkan rencana itu sendiri gitu. Karena kita tahu tidak lama setelah debat itu Prabowo langsung mengumpat dengan kata-kata yang cukup kasar yang diarahkan ke Anies Baswedan gitu. Nah, bagaimana analisanya? Coba kita simak bareng-bareng videonya. Secara jujur perlu diakui bahwa strategi mewek berjamaah secara nasional itu cerdas dan hampir berhasil karena mampu menggiring orang untuk berpindah haluan, bermigrasi dari 03 ke 02, dari 01 ke 02 juga. Seperti contohnya ya, Bunda Korla yang tadinya mau nyoblos Pak Anies menjadi nyoblos Pak Prabowo. Akan tetapi kesuksesan strategi ini, kecerdasan strategi ini dihancurkan sendiri oleh ordal, orang dalam, bukan orang luar. Siapa dia? Ternyata adalah orang nomor 1 di 02, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kok bisa? Bisa. Saat Pak Prabowo dengan menggelegar bagaikan singa podium, mengajak pendukungnya di Rio untuk gibah berjamaah, untuk gosip berjamaah dengan menggunakan analogi dan kata-kata kasar, dan kemudian cenderung melabeli Pak Anies sebagai pengkhianat. Itu ambiar strategi meweknya, karena apa yang dilakukan Pak Prabowo sangat berlawanan. Dan mirisnya beliau itu lupa, nggak bercermin pada tahun 2019, di mana jutaan penggemar fanatik, jutaan pendukung yang dermawan yang menyumbang untuk pemenangan Pak Prabowo di 2019 dikhianati beliau dengan menjadi menhan. Bahkan beliau tidak mempedulikan lagi, melalaikan puluhan nyawa yang meninggal demi untuk kemenangan beliau, demi memprotes kecurangan terhadap beliau. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi untuk Indonesia. Ya, saya nggak tahu strategi mewek nasional ini direncanakan atau muncul secara organik alami dari para pendukung. Tapi belum sampai puncaknya gitu ya, mewek-meweknya mereka ini sudah dihadang oleh netizen yang berkomentar dengan lebih rasional, dengan menjelaskan kenapa debat kok nangis, debat kok baper gitu ya. Lalu diberi alasan-alasan seperti beberapa video yang sudah kita reaction gitu ya. Kenapa tidak perlu menangisi Pak Prabowo. Kita harus membongkar sesuatu yang di bawah permukaan ke atas permukaan. Saya terima kasih buat Pak Anies. Debat kali ini memberikan ruang yang luar biasa terhadap kita tentang sektor pertahanan. Karena memang dugaan-dugaan permainan, dugaan-dugaan penyimpangan dalam alutsista itu menyakitkan dan menyedihkan kita. Kenapa? Permainan-permainan pihak ketiga itu membuat kondisi alutsista dalam kondisi underspec, di bawah standar. Akhirnya para prajurit seringkali menggunakan alutsistanya jatuh, kecelakaan, dan beberapa kali membahayakan. Jadi pertanyaan Pak Anies tentang keterlibatan pihak ketiga itu harus dijawab oleh Pak Prabowo. Apakah benar PT TMI itu supaya kita memiliki sektor pertahanan yang transparan dan akuntabel? Sayangnya Pak Prabowo tidak bisa menjawab itu gitu, malah mengajak diskusi di belakang. Menurut saya jawab diskusinya di depan bukan di belakang, supaya masyarakat tahu gitu ya. Nah, kalau Bung Daniel tadi udah bisa menjawab, seharusnya menjadi kandidat presiden Bung Daniel, bukan Pak Prabowo tadi malam, karena Bung Daniel bisa lebih menjelaskan malam ini gitu ya. Benar, buktinya dalam waktu singkat Bung Daniel bisa, tapi saya mungkin feeding dari Bung Daniel ke Pak Prabowo belum nyampe. Bukan belum nyampe, tidak diterima oleh beliau yang kemudian terlalu overconfident. Nah, karena gue menteri pertahanan, bekas prajurit, mengetahui segala macam, feeding dari tim akhirnya tidak bisa dimatangkan oleh beliau. Berbeda dengan yang paslon 1 dan 3 justru menerima itu dan mempelajari itu gitu. Jelas ya, sebenarnya isu Ganjar atau Anies
memaksa Prabowo membuka data rahasia negara itu hanya bualan dan omong kosong dan alibi pembelaan saja. Di situ Anies sebenarnya kalau teman-teman bisa baca ketika dia bertanya soal PT apa tadi TMI terus PT-PT yang terlibat dalam food estate, sebenarnya kan semangatnya itu adalah transparansi, birokrasi yang bersih, jauh dari kepentingan orang dalam, oligarki, dan kelompok. Sebenarnya teman-teman kalau bisa menangkap spiritnya itu, semangatnya itu, birokrasi yang bersih, itu yang saya tangkap. Yang paling siap menurut saya tentunya adalah seharusnya Prabowo, karena ini untuk menjelaskan apa yang seharusnya telah dilakukan dalam 4 tahun menjelang 5 tahun belakangan ini. Kemudian tapi penampilan Anies Baswedan itu kalau ibarat tinju seperti Mike Tyson, dia menyerang sejak ronde awal, kemudian kalau Ganjar Pranowo itu seperti Muhammad Ali, dia slow di ronde-ronde tengah sampai akhir, baru kemudian melancarkan killing punch. Nah ini yang ya harus kita akui penampilan Anies dan Ganjar jauh di atas Pak Prabowo gitu ya. Terutama Ganjar, saya sangat suka istilah-istilah yang dikeluarkan Pak Ganjar seperti prudent, yaitu kehati-hatian, dan gegabah. Dia bicara tentang perencanaan di Kementerian Pertahanan ini, nggak boleh gegabah, nggak boleh sembarangan beli, nggak boleh bikin rencana terus dibatalkan. Jadi benar-benar harus prudent. Ini Pak Ganjar ini spirit birokrasi bersihnya itu yang saya suka gitu ya. Kami sebagai komunikolog dengan sangat ringan hati menyebutkan bahwa ketika para cawapres berdebat, ya lepas dari program debat itu ada kelebihan atau kekurangannya, kita sebut Gibran Raka Buming Raka yang terbaik waktu itu. Nah yang kemarin debat capres yang kedua itu dengan ringan hati juga kita sebutkan bahwa yang terbaik adalah Ganjar. Itu kan dengan sangat ringan hati. Kenapa? Nah kita baru masuk nih, kenapa ya, sebelum nanti format debatnya. Tadi kan pertanyaan format debat sama dengan pertanyaan Mutiara. Saya mau bilang begini, memang dalam konteks tertentu ada agak beban sedikit Daniel, Pak Prabowo masuk ke gelanggang itu. Karena kan dia adalah menteri yang jangan-jangan seluruh batang tubuhnya adalah kamus berjalan untuk pertahanan dan keamanan gitu ya. Lebih daripada itu, leading, dalam survei-survei leading gitu ya. Maka saya mengaminkan Anda, loh, nggak boleh pakai kata mengaminkan ya. Saya mengiyakan Anda bahwa yang lain itu akan menarik-narik kakinya, gitu ya Daniel ya, akan menarik-narik kakinya. Dan strategi itu dipakai, terutama ini, memang saya sudah mengatakan strateginya akan Anies yang akan mengambil inisiatif pertama untuk menyerang. Saya cuma agak kaget bahwa itu dimulai dari introduksi segmen 1 gitu ya. Nah, iya kayak Mike Tyson. Nah, Ganjar, saya sudah yakin itu kita sampaikan juga ya di kabar Indonesia Pagi TV One ya, bahwa Ganjar akan menunggu ini dua saling jab-jab dulu ya kalau Mike Tyson itu. Kemudian dia pada saat terakhir baru akan masuk. Nah yang ada masalah sedikit menurut saya adalah karena saya hadir di lapangan, kebetulan nanti bisa dikonfirmasi Pak Prabowo maupun Pak Anies itu menurut saya kurang fit. Mungkin capek karena dari lapangan. Sementara Ganjar itu betul-betul Top Gun lah gitu ya, bukan cuma pakaiannya, Top Gun juga fisiknya pada malam itu gitu. Nah, ya yang saya suka dari Ganjar tuh cara fashionnya ya. Di debat pertama itu kalau nggak salah pakai kemeja atau kaos putih yang ada tulisan satsetnya. Terus ini Top Gun, itu kan keren ya, itu film kan itu. Nah, menurut saya benar-benar persiapannya itu, kreativitasnya. Nah, kita kelihatan kok mana capres yang rajin, kelak kalau terpilih, mana yang ngasal malas gitu, itu kelihatan mana yang ngebos. Kelihatan dari debat ini, kelihatan kan kalau dia dalam debat aja udah mempersiapkan diri dengan baik, udah kreatif, memaksimalkan segala potensi. Ya waktu kerja pun pasti begitu sama kan, kayak nerima karyawannya pas interview aja udah males-malesan, seadanya. Itu kan penilaian pertama kita gitu. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.